Segalanya berawal dari sebuah pertanyaan sederhana. Bagaimana kami bisa memberikan sebuah dampak? Halo dan sanak kasadonyo, dengan penuh keyakinan, kolaborasi dan kerjasama, kami siap melakukan tindakan kecil terhadap perubahan besar. Halo, saya Gemma Ramadandi selaku CPO. Saya Dan Kolesla selaku CEO. Dan saya Reza Ardiana selaku CEO. Dari Ranah Bumi Andalas, kami dari tim Polyland Universitas Andalas siap berkompetisi di KBMK tahun 2025. Siapa bilang limbah nggak bisa jadi solusi? Kami, Polyland, percaya bahwa perubahan bisa dilakukan dari hal yang sederhana, bahkan dari limbah sisa batang pisang. Dengan semangat yang penuh, kami dengan bangga mempersembahkan ide kami di bawah naungan Bu Melani Wahyu SEMN dengan berjudul Polyland Transformasi Limbah Pisang Abaka menjadi media tanam yang bersifat biodegradable dan sebagai upaya penguatan sistem pangan dan mitigasi jejak karbon sektor pertanian. Indonesia menghasilkan 24 juta ton limbah pertanian per tahunnya dan lebih dari 30% tidak dimanfaatkan secara optimal, termasuk limbah batang abaka. Ini menurut data FAO 2023. Sementara itu, penggunaan media tanam plastik masih mendominasi sebesar 60% petani menurut data Kementerian Pertanian 2023 dan juga menyumbang hingga 300.000 ton limbah plastik yang sulit untuk terurai. Polyland hadir sebagai solusi konkret media tanam berbahan serat abaka yang bersifat biodegradable, mendukung ekonomi sekolah, dan juga sesuai dengan prinsip Grand Industrial. Melalui analisis Pestel, kami juga menemukan sejumlah peluang strategis. Dari sisi politik, adanya dukungan regulasi seperti Perpres nomor 18 tahun 2020 dan juga Permenperin nomor 13 tahun 2021 tentang industri hijau serta juga agenda SDGs poin 12 dan 13. Dari sisi ekonomi, krisis global memicu kenaikan harga dan media tanam, memberikan ruang bagi Polyland sebagai alternatif yang 30% lebih murah dari produk impor. Dari sisi sosial, berdasarkan survei Kata Data 2022, 74% generasi muda Indonesia bersedia untuk membayar lebih untuk produk eco-friendly ini. Dan dari sisi teknologi, Polyland memanfaatkan teknologi pengeringan surya, fermentasi bioaktif, dan juga percetakan semi hidrolik. Dari sisi lingkungan, produk ini juga membantu mengurangi emisi karbon hanya sebesar 0,4 ton karbon dioksida dan juga meningkatkan kesehatan tanah itu sendiri. Dari sisi hukum, produk ini dapat dipatenkan didukung oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan limbah. Nah, lalu apa target pasar kami? Yaitu terdiri dari segmen B2C, B2B, khususnya sektor pertanian dan juga pengelolaan limbah. B2C kami fokus pada petani milenial, pelaku agribisnis muda, UMKM hortikultura dan juga hidroponik hingga pemerhati lingkungan. Dan juga pada B2B kami fokus pada pemerintahan desa, koperasi tani, retail pertanian, juga eksportir produk ramah lingkungan dan sebagainya. Kami juga melihat dari segmentasi berbasis demografi, geografi dan juga psikografi. Fokus pada wilayah terdapat pada Jawa Tengah, Yogyakarta, NTB hingga sentra abaka seperti Sulawesi dan Maluku. Menurut psikografi, kami juga membidik konsumen yang ingin melalui pertanian rendah karbon dan juga sadar akan hal lingkungan. Customer job yang kami bidik meliputi: pertama, yaitu meningkatkan hasil tanam; kedua, mengurangi ketergantungan pada media plastik; ketiga, memenuhi sertifikasi ekspor ramah lingkungan. Customer gain pada produk kami mampu meningkatkan hasil panen sebesar 15-25%, memiliki harga lebih kompetitif dan juga mendukung CSR serta SDGs poin 12 dan 13. Customer point seperti keterbatasan barang organik berkualitas dan harga pedmos impor yang mahal dijawab oleh Polyland secara langsung. Produk utama kami adalah Polyland, media tanam biodegradable dari serat batang pisang abaka. Keunggulannya yang pertama adalah terurai alami dalam waktu lebih kurang 6 bulan. Yang kedua adalah meningkatkan penyerapan air hingga 32% dan pertumbuhan bibit hingga 18% lebih cepat. Dan yang ketiga adalah harganya hanya Rp3.300 per pieces dibandingkan produk luar yang biasanya mencapai harga Rp5.000 sampai Rp6.000 per pieces. Dari aspek teknologi dan inovasi,
Polyland tidak hanya menawarkan produk, tetapi juga teknologi pengolahan serat abaka yang efisien menggunakan dekorikator manual dan cetakan tahan panas, pengiringan energi surya untuk mengurangi emisi produksi, dan biocoating alami seperti lilin kelapa membuat produk lebih tahan air tapi tetap mudah terurai. Lalu, apa aja sih keunikan inovasi dari produk kami ini? Keunikan inovasi terletak pada kombinasi bahan lokal, proses berkelanjutan, dan pendekatan teknologi tepat guna yang memungkinkan stabilitas dan inklusi masyarakat desa. Operasional Polyland mencakup 7 tahapan, mulai dari pengumpulan limbah abaka, pencampuran perekat alami, pencetakan, hingga pengemasan. Semuanya dilakukan dengan prinsip ekonomi sirkular dan tenaga kerja lokal. Lalu strategi pemasaran kami mengacu pada pendekatan 5A menurut Kotler. Yang pertama adalah awareness, yaitu video edukasi dengan target 3 juta audiens. Yang kedua adalah appeal, kolaborasi dengan komunitas hijau dan influencer. Yang ketiga adalah AS, yaitu layanan Polyland Care untuk konsultasi pertanian. Yang keempat adalah Edge, yaitu diskon launching hingga 50% untuk 500.000 pengguna awal. Dan yang terakhir adalah Advocate, yaitu program referral untuk membangun 200.000 pelanggan loyal. Struktur organisasi Polyland dirancang profesional dan lintas bidang. CEO, COO, CEO, dan CPO memimpin aspek strategis, produksi, pertumbuhan, dan inovasi produk. Divisi Finance, Social Media, Business Development, dan Product Engineer atau Designer berperan teknis dalam pengelolaan harian, pemasaran, dan riset pengembangan produk. Setiap pelaksana memiliki keahlian spesifik. Yang pertama ada ahli lingkungan, kedua teknisi mesin, ketiga desainer produk ramah lingkungan, keempat digital marketing spesialis, dan kelima fasilitator komunitas dan logistik. Secara finansial, Polyland dirancang sebagai bisnis yang efisien, berkelanjutan, dan cepat balik modal. Total modal awal yang dibutuhkan adalah senilai 15 juta rupiah, bersumber dari kombinasi modal pribadi senilai 15%, angel investor 35%, dan dukungan pendanaan hijau seperti BRI dan LPDB KUMKM sebesar 50%. Biaya tetap terbesar digunakan untuk pengadaan alat produksi seperti dekortikator, cetakan tahan panas, dan blender industri dengan total senilai 6,83 juta. Biaya bahan baku bulanan termasuk limbah abaka, perekat alami, dan biocoating sebesar Rp790.000, ditambah promosi dan transportasi sebesar Rp175.000. Dalam satu kali produksi, kami membutuhkan 500 batang pisang abaka akan menghasilkan 6 pieces produk polybag dengan ukuran 5 dikali 10 cm. Target penjualan kami adalah 3.000 pieces polybag biodegradable per bulan dengan harga jual senilai Rp3.300. Menghasilkan pendapatan sebanyak Rp9.900.000. Setelah dikurangi seluruh biaya, Polyland menghasilkan laba bersih senilai 2,1 juta per bulan. Dari analisis keuangan, Polyland memiliki break-even point di angka 2.247 pieces atau Rp7.420.000. ROI sebesar 14,03% dan payback period sangat singkat, hanya 1,46 bulan saja. Dengan arus kas bersih, akhir periode mencapai 10,275 juta, Polyland terbukti tidak hanya layak secara lingkungan dan sosial, tetapi juga sangat kuat secara ekonomi, menjadikannya model bisnis hijau yang siap direplikasi dan diperluas skalanya. Polyland adalah solusi nyata dari hilirisasi limbah lokal, kemandirian agrikultur, dan solusi berbasis sains dan komunitas. Kami tidak hanya menjawab persoalan lingkungan, tetapi juga membawa inovasi ini masuk ke rantai ekonomi hijau nasional, sekaligus membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah produk desa. Kami yakin dari serat abaka yang dulunya limbah bisa tumbuh harapan baru bagi pertanian Indonesia yang mandiri, kelanjutan, dan kompetitif secara global. Polyland, saatnya bertindak bersama Polyland. Mari wujudkan masa depan yang hijau dan berdaya.